Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin ingin menyampaikan sebuah berita atau informasi yang cukup penting yang bisa menambah semangat bagi teman-teman guru honorer untuk menyongsong seleksi guru P3K di tahun 2021, dan terutama buat teman-teman guru honorer yang ternyata belum memiliki sertifikat pendidik. Karena judul video ini akan berjudul seperti ini teman-teman, yaitu 2 passing grade yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer agar bisa menjadi guru P3K di tahun 2021, dan cara menghitung atau permisalan untuk menghitung peluang lolos guru honorer seleksi guru P3K meskipun teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Nah, di sini permulaan teman-teman, kita lihat dulu tentang afirmasi. Jadi afirmasi di guru P3K berdasarkan rapat virtual Menpan RB kemarin itu ada 4. Yang pertama, jenis tambahan nilai atau afirmasi, yaitu guru yang bersertifikat pendidik akan mendapatkan tambahan nilai 100%, sedangkan guru yang berusia 35 tahun plus ke atas itu mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi sebesar 15% dari nilai penuh. Kemudian penyandang disabilitas itu mendapatkan poin atau nilai 10% dari nilai kompetensi teknis, dan guru honorer THK2 atau kategori 2 yang terdaftar di Dapodik dan masuk di database BKN akan mendapatkan poin atau afirmasi 10% dari total kompetensi teknis. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 tambahan nilai atau afirmasi untuk guru honorer. Seperti itu, baik yang berada di negeri maupun yang berada di swasta. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ke sini teman-teman ya, ke sheet yang kedua. Di sini kita harus melihat terlebih dahulu untuk bisa menghitung peluang lolos guru honorer, yaitu kita lihat dulu di bagian tes kompetensi bahwa ada 4 tes kompetensi yang harus teman-teman guru honorer hadapi. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi kultural, dan kompetensi tes wawancara. Nah, untuk jumlah soalnya, kompetensi teknis ini jumlah soalnya adalah 70, 80 sampai 100 soal teman-teman, berjumlah 70, 80, 100 soal dengan tipe soal pilihan ganda berjumlah 5. Jika teman-teman benar maka teman-teman akan mendapatkan poin, dan jika teman-teman salah maka teman-teman tidak akan mendapatkan poin. Sedangkan di kompetensi manajerial itu total soalnya itu 20 sampai 30 soal teman-teman ya. Tipe soalnya itu pilihan ganda berjumlah 4 ya, yaitu mulai dari A, B, C, D, dan E, dengan masing-masing opsi jawaban itu mendapatkan poin mulai dari poin 3, 2, poin 4, 3, 2, 1, dan 0. Seperti itu. Sedangkan untuk kompetensi sosiokultural itu jumlah soalnya itu teman-teman adalah 10 sampai 20 soal dengan tipe soal pilihan ganda berjumlah 5. Masing-masing opsi jawaban itu mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian tes wawancara itu jumlah soalnya ada 10 teman-teman ya. Tipe soalnya itu adalah berjumlah pilihan ganda dengan jumlah 4. Masing-masing A, B, C, D, dan E. A, B, C, D ya. A, B, C, D. Masing-masing opsi jawaban itu ada nilai 4, 3, 2, 1. Nah, itu adalah tentang nilai yang ada di tes kompetensi teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa untuk tes menghitung peluang lolos guru ASN P3K 2021, admin sudah menyediakan sebuah kerangkanya di sini teman-teman. Di sini adalah semacam permisalan ya. Kita permisalan, anggaplah di sini jenis afirmasinya ada 4 teman-teman, mulai dari sertifikat pendidik, kemudian usia plus 35, honorer kategori 2, dan penyandang disabilitas teman-teman ya. Nah, untuk passing grade sendiri, untuk batasan ambang batas passing grade sendiri itu sebenarnya belum dipenuhi teman-teman ya. Belum ada informasi resmi tentang pemenuhan untuk passing grade. Jadi insya Allah jika misalnya nanti ada informasi resmi, kami akan menyampaikan kepada teman-teman guru honorer tentang passing grade untuk kompetensi teknis dan passing grade untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Namun di sini kita buat saja permisalan teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa untuk
lolos menjadi guru P3K, teman-teman harus memenuhi dua jenis passing grade utama. Yang pertama itu adalah passing grade untuk kompetensi teknis dan passing grade untuk penggabungan kompetensi manajerial dengan kompetensi kultural. Jadi antara kompetensi manajerial itu bergabung dengan kompetensi kultural, teman-teman ya. Kemudian ada juga wawancara untuk menambah poin, teman-teman, atau menambah nilai. Namun untuk yang utama itu adalah passing grade di kompetensi teknis dengan penggabungan antara passing grade kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Nah, di sini kita buat saja permisalan, teman-teman, karena kebetulan passing ambang batas resminya belum ada. Kita buat dulu permisalan passing grade untuk kompetensi teknis ini. Anggaplah kita kita berikan passing grade-nya 100, sedangkan untuk passing grade penggabungan antara kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural kita berikan passing grade ambang batasnya itu adalah nilai 80 atau poin 80, seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah semacam permisalan saja agar teman-teman bisa memahami bahwa beginilah sebenarnya teknik penilaian untuk menghitung peluang lulus guru ASN P3K tahun 2021, seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, karena teman-teman kita sudah tentukan permisalan passing grade untuk kompetensi teknis itu adalah 100, sedangkan untuk penggabungan kompetensi manajerial dengan kompetensi kultural itu adalah passing grade-nya 80. Ini hanyalah semacam permisalan saja. Nah, jika teman-teman benar semua mengerjakan soal kompetensi teknis, maka teman-teman akan mendapatkan nilai penuh 240 poin. Sedangkan jika teman-teman benar semua mengerjakan soal kompetensi manajerial, maka teman-teman mendapatkan poin 120. Dan jika teman-teman mengerjakan semua soal yang ada di kompetensi sosial kultural sebanyak 20 soal dan benar semua, maka teman-teman akan mendapatkan poin 100. Sedangkan jika teman-teman menjawab semua soal wawancara yang berjumlah 10 soal dan benar, maka teman-teman akan benar semua, maka teman-teman akan mendapatkan poin 40. Jadi nilai penuh untuk kompetensi teknis itu adalah 240, nilai penuh untuk kompetensi manajerial adalah 120, kompetensi sosiokultural adalah 100, kemudian nilai penuh untuk wawancara adalah 10 soal, adalah 10 nilai ya. Kemudian jika dijumlahkan ini semua, teman-teman ya, dijumlahkan nilai maksimal jika teman-teman benar semua mengerjakan soal mulai dari kompetensi teknis sampai kompetensi wawancara, maka teman-teman akan mendapatkan poin maksimal yaitu 800, seperti itu, teman-teman ya. Maka teman-teman akan mendapatkan poin 800. Nah, sekarang kita coba hitung-hitung peluang, teman-teman ya. Jadi di sini kita coba hitung peluang. Anggaplah di sini ilustrasinya seperti ini, teman-teman ya. Seorang guru bersertifikat pendidik, kemudian di nilai kompetensi teknisnya yang berjumlah poin maksimalnya itu adalah 240 dengan passing grade adalah 100. Karena guru ini sudah memiliki sertifikat pendidik, maka secara otomatis mendapatkan nilai penuh, teman-teman. Kita tuliskan nilai penuh yaitu 240 untuk sertifikat pendidik. Nah, di sini ketika dia mengerjakan soal kompetensi manajerial dengan poin maksimal itu adalah 120 dengan passing grade 80, anggaplah guru yang bersertifikat pendidik ini ternyata mendapatkan nilai 60, teman-teman ya, mendapatkan nilai 60. Anggaplah guru yang bersertifikat pendidik mendapatkan nilai 60, sedangkan ketika mengerjakan kompetensi sosiokultural itu ternyata mendapatkan nilai 15, teman-teman ya, mendapatkan nilai 15. Kemudian mengerjakan soal wawancara itu mendapatkan poin 30. Nah, di sini sekarang jadi total poinnya ini adalah 345 dari kesemua soal kompetensi teknis yang telah diselesaikan. Nah, di sini untuk sertifikat pendidik ini sudah aman, teman-teman ya. Ini sudah aman karena sudah mendapatkan nilai penuh, mendapatkan nilai afirmasi sertifikat pendidik 240 atau nilai penuh dari kompetensi teknis. Jadi secara otomatis yang dilihat di sini untuk menentukan apakah guru yang bersertifikat pendidik ini bisa lolos menjadi guru P3K tahun 2021, kita lihat di penggabungan antara kompetensi manajerial dengan kompetensi sosial kultural. Dan perlu teman pahami di permisalan di sini bahwa untuk passing grade 80 ini adalah hasil penggabungan dari nilai kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Jadi ini digabungkan menjadi passing grade 80, teman-teman ya, seperti itu. Nah, guru yang bersertifikat pendidik ini anggaplah mendapatkan nilai 60 di kompetensi manajerial, sedangkan di kompetensi kultural hanya mendapatkan nilai 15. Nah, ketika kita jumlahkan nilai dari kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural, ternyata 60 tambah 15 nilainya adalah 75, teman-teman ya. Nilainya adalah 75. Nah, sedangkan passing grade untuk
penggabungan kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural itu adalah passing grade 80, sedangkan yang dia dapatkan adalah 75. Jadi secara otomatis guru yang bersertifikat pendidik ini dianggap tidak lulus passing grade teman-teman ya, meskipun dia sudah menyapu bersih poin penuh yang ada di kompetensi teknis. Namun di penggabungan kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural, passing grade-nya itu dia tidak bisa lewati passing grade 80, dia hanya mendapatkan 75. Jadi guru yang bersertifikat ini dianggap tidak lulus passing grade teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik, ini adalah ilustrasi yang membuktikan bahwa teman-teman tidak boleh kalah ya sebelum berperang meskipun teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik. Ini adalah contohnya. Jadi sertifikat pendidik itu tidak menjamin lulus teman-teman. Jika rendah di kompetensi manajerial dengan kompetensi sosial kultural, maka secara otomatis passing grade yang ada di sertifikat pendidik itu tidak bisa mengantarkannya menjadi guru ASMP 3K di tes pertama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi guru yang bersertifikat pendidik ini tidak lolos passing grade, dianggap tidak lolos passing grade karena hanya mendapatkan poin 75 meskipun mendapatkan poin penuh di sertifikat pendidik. Seperti itu. Nah sekarang kita coba lihat di jenis afirmasi yang kedua teman-teman ya, guru yang berusia 35 tahun ke atas dan tidak memiliki sertifikat pendidik. Anggaplah guru yang berusia 35 tahun ini teman-teman dan tidak memiliki tidak memiliki sertifikat pendidik, ketika mengerjakan soal kompetensi teknis mendapatkan nilai berapa ya? Anggaplah mendapatkan nilai afirmasi ya. Dia di sini untuk usia yang 35 ini ternyata mendapatkan afirmasi teman-teman ya, mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Nah, di sini kita lihat untuk usia 35 tahun ini mendapatkan tambahan nilai di kompetensi teknis sebesar 15%. Nah, sekarang kita lihat di sini usia 35 ini passing grade di sini ada 100, sedangkan mendapatkan afirmasi 15%. Nah, sekarang kita coba hitung sama dengan 15% ya. Kita hitung berapa total kompetensi teknis yang nilai kompetensi teknis yang didapatkan dari afirmasi. 15% dikali 240 dikali poin penuh teman-teman ya, 240. Kemudian kita tekan enter, maka si guru ini yang berusia 35 tahun mendapatkan nilai 36 atau poin 36 dari 240 soal, 240 nilai penuh. Jadi tambahan afirmasi untuk guru honorer ini adalah 36 poin atau 36 nilai dari kompetensi teknis. Jadi sisa menambah mencari sedikit tambahan lagi agar bisa memenuhi passing grade 100 ya. Nah, anggaplah di sini guru ini ternyata mendapatkan poin ya, mendapatkan poin berapa ya kira-kira? Anggaplah mendapatkan poin yang melewati 170 ya. Oke, mendapatkan poin 70 dan mendapatkan nilai 106. Nah, secara otomatis meskipun guru ini yang berusia 35 tahun ini tidak memiliki sertifikat pendidik, namun karena dia memiliki afirmasi ditambah dengan kemampuannya menyelesaikan soal sehingga menghasilkan nilai 106. Nah, jika passing grade-nya adalah 100, maka secara otomatis guru ini yang tanpa sertifikat pendidik ini sudah melewati passing grade. Jadi secara otomatis lulus passing grade untuk kompetensi teknis. Jadi aman meskipun tanpa sertifikat pendidik. Seperti itu ilustrasinya teman-teman. Jadi ini semacam permisalan saja teman-teman ya. Nah, sekarang kita pindah ke kompetensi manajerial. Anggaplah di sini guru ini mendapatkan nilai berapa ya? Mendapatkan nilai 40 di kompetensi manajerial ya, meskipun tanpa sertifikat pendidik. Sedangkan di kompetensi sosiokultural guru ini mendapatkan nilai 50 teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat 50 ya. Sedangkan di soal wawancara guru yang berusia 35 tahun ini yang tanpa serdik mendapatkan poin 30 juga ya, mendapatkan poin 30. Nah, nilai secara keseluruhannya adalah 226. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek. Nah, di passing grade kompetensi manajerial digabungkan dengan kompetensi kultural itu passing grade ambang batasnya adalah 80. Sedangkan guru ini mampu mendapatkan nilai di kompetensi manajerial yaitu 40. Sedangkan kompetensi sosial kultural guru ini mendapatkan nilai 50. Jadi 40 ditambah 50 berarti mendapatkan poin 90 teman-teman. Nah, jika dilihat dari passing grade, maka secara otomatis guru yang berusia 35 tahun ini dan tanpa serdik ini sudah lolos passing grade teman-teman ya. Ini sudah lolos passing grade karena melewati ambang
ambang batas passing grade 80 dari hasil penggabungan kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural. Nah, di sini coba diperhatikan ya. Jadi poinnya ini 90, ini melewati 80. Di kompetensi teknis juga mendapatkan passing grade ya, bisa melewati passing grade utama yaitu 106, melewati passing grade 100. Jadi guru yang berusia 35 tahun ini dan tanpa serdik bisa lolos passing grade di kompetensi teknis dan bisa lolos passing grade di kompetensi manajerial tambah kompetensi sosiokultural, meskipun nilai secara keseluruhannya lebih rendah daripada yang bersertifikat pendidik tadi. Namun hitung-hitungannya karena guru ini lolos di passing grade di kompetensi teknis dan penggabungan kompetensi manajerial dan sosiokultural dia juga lulus passing grade, maka secara otomatis guru yang berusia 35 ini lolos menjadi guru P3K atau lulus passing grade teman-teman ya. Jadi bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021, sedangkan yang bersertifikat pendidik ini tidak lulus dan harus mengikuti tes kedua. Seperti itu ilustrasinya teman-teman ya. Jadi inilah bukti bahwa tanpa serdik pun teman-teman itu tidak usah takut, teman-teman bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi untuk jenis afirmasi yang ketiga, honorer kategori 2 juga dianggaplah tidak memiliki sertifikat pendidik, passing grade 100, nilai maksimal di kompetensi teknis itu 240. Namun untuk honorer kategori 2 ini juga mendapatkan afirmasi. Kita cek afirmasinya berapa. Untuk guru honorer kategori 2 itu mendapatkan afirmasi sebesar 10% teman-teman ya, mendapatkan afirmasi sebesar 10% ya. Nah, sekarang kita coba hitung di sini afirmasinya 10% ya. Kita coba lihat hitung afirmasinya 10% dikali berapa ya? Dikali nilai penuh 240, anggaplah 240, berarti nilai afirmasi didapatkan atau poin afirmasinya adalah 24. Jadi kira-kira yang guru yang THK 2 ini sudah mendapatkan tambahan nilai 24. Jadi sisa mencari sedikit nilai lagi untuk mencapai passing grade 100. Anggaplah guru ini ternyata bisa mendapatkan poin berapa ya? Anggaplah mendapatkan poin 70 juga. Di sini kita tambah lagi, tambah 70. Anggaplah mendapatkan poin 70. Nah, di sini 76 ya. Oke. Nah, secara otomatis honor kategori 2 ini mampu mencapai passing grade 100 ya. Passing grade 100. Jadi pas. Nah, tidak di bawah tapi pas dengan passing grade. Jadi secara otomatis guru honorer kategori 2 ini meskipun tidak memiliki sertifikat pendidik ternyata bisa mencapai ambang batas passing grade. Jadi aman ya. Atau kita tambah lagi sedikit di sini, anggaplah 77 teman-teman ya supaya ada lebihnya. Nah, di sini anggaplah 101. Jadi otomatis mampu melewati ambang batas passing grade 100. Jadi tanpa serdik pun guru kategori 2 ini juga bisa lolos kompetensi teknis. Nah, sekarang kita ke kompetensi manajerial. Di kompetensi manajerial ternyata guru ini mendapatkan nilai 70. Sedangkan di kompetensi sosiokultural mendapatkan nilai 10 dan di kompetensi wawancara juga mendapatkan berapa ya, nilai 20 teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek dulu, kita cek hasilnya. Nah, ternyata di penggabungan passing grade antara kompetensi manajerial dengan sosiokultural itu 70 ditambah 10 80. Jadi secara otomatis guru THK 2 ini yang tidak memiliki sertifikat pendidik juga mampu mencapai passing grade 80 atau mampu mencapai batas ambang passing grade 80. Jadi lolos passing grade teman-teman. Jadi guru THK 2 ini juga lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 berdasarkan kompetensi ya, berdasarkan nilai-nilai kompetensi seperti itu teman-teman. Kenapa bisa lulus? Karena mampu mencapai ambang batas passing grade meskipun nilainya secara keseluruhan itu rendah ya, cuma mendapatkan nilai 201, sedangkan yang serdik tadi ini yang tidak lulus passing grade mendapatkan poin 345. Namun karena mampu mencapai ambang batas kedua passing grade ini, maka secara otomatis guru THK 2 yang tanpa serdik ini juga lolos passing grade. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi dibuktikan bahwa sertifikat pendidik bukan jaminan bagi teman-teman guru honorer ya untuk berjumawa ya. Artinya teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik harus tetap berhati-hati, dan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik harus tetap semangat dan optimis. Seperti itu. Kemudian kita pindah yang terakhir, jenis afirmasi disabilitas ya. Bagi teman-teman guru yang penyandang disabilitas juga mendapatkan tambahan afirmasi. Di sini untuk disabilitas mendapatkan juga 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Anggaplah di sini mendapatkan nilai
10% ya, 10% afirmasinya kita coba hitung 10% ya. 10% dikali 240 berarti mendapatkan 24 ya, 24 poin. Jadi sisa mencari beberapa sedikit nilai lagi untuk mencapai ambang batas passing grade 100. Nah, anggaplah di sini ternyata sanggup mendapatkan nilai 78 teman-teman ya. Nah, di enter ternyata mendapatkan nilai 102 yang secara otomatis lolos passing grade, melewati ambang batas passing grade ya. Jadi aman, tanpa serdik penyandang disabilitas, guru penyandang disabilitas juga bisa lolos passing grade di kompetensi teknis. Sedangkan di kompetensi manajerial ternyata mendapatkan nilai 70 juga teman-teman, dan mendapatkan di sini mendapatkan nilai 10. Jadi secara otomatis juga lolos passing grade teman-teman ya, meskipun tidak menjamin bahwa harus lulus, tidak menjamin bahwa akan lolos P3K, karena siapa tahu formasi yang disediakan di sekolah yang ditempati tes itu sedikit formasinya, sedangkan pelamarnya banyak dan semuanya lulus passing grade. Itu juga tidak menjamin lolos passing grade teman-teman ya, lolos P3K. Jadi meskipun melewati passing grade itu tidak menjamin bahwa lolos P3K, seperti itu. Karena siapa tahu formasi yang sedikit ya, seperti itu maksud saya. Oke, di sini 70 ditambah 10 jadi nilai 80. Jadi secara otomatis guru yang penyandang disabilitas ini juga mampu melewati atau mampu mencapai ambang batas passing grade untuk kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural, seperti itu. Dan nilai wawancaranya adalah 30. Anggaplah nilai wawancaranya itu adalah 30, seperti itu teman-teman ya. Dan ada untuk disabilitas juga, ada untuk video ya kayaknya ya teman-teman ya. Nah, sedangkan sekarang secara otomatis dari keempat guru ini yang tidak lolos passing grade cuma satu, yaitu guru yang bersertifikat pendidik ya. Ini adalah semacam ilustrasi saja. Guru yang bersertifikat pendidik ini tidak lolos passing grade karena tidak mampu melewati passing grade di kompetensi manajerial penggabungan dengan kompetensi sosiokultural. Meskipun memiliki serdik, itu belum tentu lulus passing grade. Namun untuk menentukan lulus menjadi guru P3K tahun 2021 juga ditentukan dari jumlah formasi. Anggaplah di sekolah ini hanya dua ya, hanya satu yang akan diterima untuk menjadi guru P3K untuk guru kelas. Anggaplah ini adalah jenjang SD. Nah, sekarang di sini sertifikat yang guru yang bersertifikat pendidik ini sudah gugur teman-teman, dianggap ikut nanti di tes kedua. Sedangkan yang 3 ini lolos passing grade. Sekarang ketiganya lolos passing grade. Nah, sedangkan formasi disediakan cuma satu. Nah, bagaimana cara memilih satu yang terbaik? Maka secara otomatis itu akan dilihat dari nilai secara keseluruhan. Nah, secara otomatis di sini yang nilai tertinggi di sini adalah yang guru yang berusia plus 35, karena tadi mendapatkan nilai secara keseluruhan yaitu adalah 226. Jadi guru yang usia 35 plus ini dah menjadi guru P3K di tes pertama. Sedangkan yang dua lolos passing grade ini antara honor kategori 2 dengan disabilitas dan sertifikat pendidik itu harus ikut lagi di tes kedua. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman informasi saya tentang dua jenis passing grade yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer agar bisa menjadi guru ASN tahun 2021, dan hitung-hitungan peluang lolos guru ASN P3K 2021. Jadi sekali lagi admin ingin menginfokan bahwa hitung-hitungan yang admin lakukan ini tidak menjamin kebenarannya teman-teman ya. Ini hanya sekedar hitung-hitungan di atas kertas yang coba admin implementasikan berdasarkan informasi-informasi yang admin dapatkan, dan sekaligus memberikan motivasi kepada teman-teman guru honorer yang belum bersertifikat pendidik agar optimis bahwa bisa lolos. Jadi ini tidak menjamin bahwa apa yang saya sampaikan tentang hitungan-hitungan lolos ini sesuai dengan apa yang ada di BKN ataupun di Panselnas. Namun ini hanyalah semacam gambaran singkat saya teman-teman. Kalau misalnya salah mohon dimaafkan, dan jika ternyata benar maka bisa dijadikan motivasi, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.